Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Samsul Susilowati MPD selaku pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI, dan juga rekan-rekan Magister PAI C Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tak lupa seluruh sahabat-sahabat subscriber yang selalu setia untuk menunggu upgrade video edukasi dari kami, dari kelas kami, yakni Magister PAIC Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di video pembelajaran kali ini, video edukasi kali ini, kita akan membahas tentang pengertian peran dan fungsi media pembelajaran. Di sini ada saya Helmi Hoirullah dan juga rekan saya Nur Karimah yang akan memaparkan materi. Baik, di materi yang pertama ada pengertian dan juga peran dari media pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya Nur Karimah. Tarik ses, semongko. Tentu kita sering mendengar istilah media. Media ini dalam bahasa Latin disebut dengan istilah medius yang artinya tengah, perantara, ataupun pengantar. Dalam bahasa Arab, istilah media ini diartikan dengan kata wasilah yang berarti juga perantara maupun pengantar pesan. Oleh karena itu kita juga tidak asing dengan istilah tawasul. Ketika biasanya orang sedang melakukan tahlil, itu juga ada tawasul pada awalnya untuk mengirimkan pada orang yang dikirimi, seperti itu. Nah, kemudian pembelajaran merupakan aktivitas yang melibatkan orang lain dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar, seperti itu. Ada banyak sekali para ilmuwan bidang pendidikan yang memberikan pendapatnya tentang pengertian media pembelajaran. Yang pertama adalah Scarn, yang mengatakan bahwasanya media merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Briggs yang mengatakan bahwasanya media merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide. Ada juga Romizowski yang mendefinisikan media pembelajaran sebagai media yang efektif untuk melaksanakan proses pengajaran yang direncanakan dengan baik. Menurut Azhar, media pembelajaran merupakan alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, lebih lanjut dijelaskan bahwasanya media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Kemudian, Arif Sadiman mengatakan bahwasanya media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, kalau itu media menurut Arif Sadiman, tapi kalau media pembelajaran menurut Arif Sadiman merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim materi ke penerima pesan berupa materi, seperti itu. Suciono mengatakan bahwasanya media belajar itu diperlukan oleh guru agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Rayanda Asyar juga mengatakan bahwasanya media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Suciono mengatakan bahwasanya media belajar itu diperlukan oleh guru agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, Munadi mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan belajar secara efektif dan efisien. Kemudian, Miarso mengartikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Umar Hamalik mengartikan media pembelajaran sebagai alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kemudian, Sri Anita dan Nur Hadi mengatakan bahwasanya media pembelajaran merupakan setiap orang
bahan ataupun alat, serta peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi media pembelajaran itu dapat diklasifikasikan menjadi media pembelajaran yang didesain khusus untuk pembelajaran dan media yang tidak didesain secara langsung untuk pembelajaran. Misalnya pohon kan itu sebenarnya tidak didesain atau tidak diciptakan secara langsung untuk pembelajaran, tapi dalam pelajaran IPA pohon bisa dijadikan salah satu media pembelajaran. Misalnya nanti di pohon itu ada apel jatuh, itu nanti ada gravitasi. Nah, itu secara tidak langsung bisa menjadi media pembelajaran. Nah, sedangkan media pembelajaran secara langsung ketika misalnya guru membuat video secara khusus tentang pelajaran misalnya pendidikan agama Islam, itu dikatakan sebagai media yang didesain secara langsung. Selanjutnya ada Pensionha yang mengartikan sebagai suatu alat yang membantu pengajar untuk menyampaikan kepada pelajar mengenai fakta-fakta, keterampilan, sikap, pengetahuan, pengertian, dan penghargaan. Selanjutnya Ibrahim dan Nana Shaudi mengatakan bahwasanya media pembelajaran itu adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Santoso S. Hamid mengartikan media pembelajaran sebagai media yang penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang dimaksudkan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar. Serupa dengan Santoso, Smaldino mengartikan media pembelajaran sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan pesan guna mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat para ahli sebelumnya, Nilpi juga mengatakan bahwasanya media pembelajaran itu sebagai saluran dari komunikasi yang membawa pesan dengan tujuan yang berkaitan dengan pembelajaran yang dapat berupa cara atau alat lain yang dengannya informasi dapat disampaikan atau dialami siswa. Mijoyo mengatakan bahwasanya media pembelajaran merupakan segala bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. Berdasar pendapat-pendapat yang telah disebutkan sebelumnya adalah pemaparan tentang media pembelajaran secara fisik. Nah, akan tetapi dalam Islam terdapat pembagian media pembelajaran secara fisik maupun non-fisik. Nah, hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan kemudian Ia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan daya nalar agar kalian bersyukur. Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan sarana atau media belajar pada fisik manusia, yakni pendengaran dan penglihatan. Jika dimaknai lebih luas lagi, Allah memberikan panca indera manusia sebagai media untuk belajar. Dengan memanfaatkan panca indera tersebut, maka manusia dapat menciptakan media-media pembelajaran yang lain seperti buku, film, musik, dan masih banyak, yaitu peran media pembelajaran. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal seperti dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun tulisan. Nah, yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang. Ketiga, penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat positif anak didik. Dan yang terakhir yaitu menghindari kesalahpahaman terkait suatu objek. Nah, jika diibaratkan, media itu seperti jembatan. Ketika ada sungai, kita bisa saja menyeberangi sungai, tapi mungkin kita akan basah tanpa menggunakan perahu, tanpa jembatan, seperti itu. Nah, agar efektif dan efisien waktu,
maka kita memerlukan jembatan maupun perahu untuk bisa menyeberangi sungai. Nah, seperti itulah media. Ketika kita ketika kita melakukan pembelajaran tanpa ada media, mungkin pembelajaran itu tetap akan terjadi, cuma secara kualitas mungkin tidak akan maksimal seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan dari Mbak Nur Karimah yang sudah dijelaskan tentang pengertian dan juga peran media pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya tentang fungsi dari media pembelajaran akan saya paparkan pada slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari media pembelajaran. Sebelumnya tadi udah dijelaskan panjang lebar tentang pengertian dan juga peran dari media pembelajaran. Nah, fungsi itu apa sih? Nah, kalau fungsi dan peran itu dua hal yang berbeda. Memang identik sama, tapi tidak selalu sama ya. Bisa dikatakan sinonim, tapi ada beberapa hal yang membuat kata fungsi dan peran itu tidak sama. Seperti halnya di pembahasan kita kali ini, fungsi dari media pembelajaran. Nah, apa saja fungsi dari media pembelajaran? Nah, di sini kita dapat mengambil garis besar ya, garis besar dari pemaparan pengertian dan juga peran bahwa fungsi dari media pembelajaran secara ringkas atau secara mudah ya, itu adalah pengantar. Jadi media pembelajaran itu digunakan untuk mengantarkan. Mengantarkan apa? Pengantar atau perantara materi pembelajaran antara pendidik dan juga peserta. Jadi dari guru kepada muridnya. Jadi terjadi transfer of knowledge dan transfer of value itu dilakukan melalui media pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil empat fungsi media pembelajaran ya. Yang pertama yakni mengubah titik berat pendidikan formal. Maksudnya begini. Media pembelajaran itu suatu yang yang awalnya abstrak menjadi konkret. Yang tadinya sebuah pengetahuan itu tidak bisa dijelaskan secara real, dengan media pembelajaran bisa dijelaskan secara real, sehingga apa yang ada dalam materi pembelajaran itu bisa diterima oleh peserta didik atau siswanya gitu. Yang kedua adalah membangkitkan motivasi belajar. Nah, kita tahu bahwasanya anak didik atau siswa itu seringkali ada yang malas belajar karena mungkin materi pelajarannya itu membosankan, atau juga mungkin pembawaan dari gurunya yang kurang bisa menyesuaikan dengan kepribadian mereka, atau juga banyak faktor yang lain. Nah, menggunakan media pembelajaran, melalui media pembelajaran ini kita berharap akan tumbuh motivasi belajar dari peserta didik kita, sehingga mereka dalam belajar bisa untuk lebih semangat dan mendapatkan materi pelajaran yang kita ajarkan, seperti itu. Kemudian ada fungsi yang ketiga, yakni memberikan kejelasan. Jadi setelah materinya itu diwujudkan dalam bentuk konkret ya, kemudian siswa atau peserta didik tumbuh motivasinya untuk belajar, maka fungsi media pembelajaran adalah memberikan kejelasan dari sebuah materi itu. Materi yang tadinya abstrak melalui media pembelajaran menjadi konkret, kemudian peserta didik yang sudah termotivasi untuk belajar mendapatkan semangat untuk belajar, mereka bisa mempelajari materi dengan mendapatkan materi dengan lebih jelas, seperti itu.
Kemudian yang keempat, memberikan stimulasi belajar. Nah, sebagai stimulus bagi peserta didik, bagi siswa agar mereka mau untuk belajar seperti itu. Daya ingin tahu ya, rasa ingin tahu dari peserta didik itu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Jadi dengan media yang menarik, peserta didik akan lebih semangat, lebih merasa tertantang. Kalau bahasa sekarang lebih kepo untuk tahu apa sih kelanjutan materi selanjutnya, apa sih kelanjutan materi di bab kemudian, atau bagaimana sih penjelasan materi kemudian, seperti itu. Nah, di bagian bawah slide ini ada fungsi dari media pembelajaran adalah mempermudah pendidik dan peserta didik melakukan proses pembelajaran sehingga indikator pencapaian kompetensi dari materi pembelajaran dapat dicapai peserta didik dengan lebih mudah. Nah, dengan media pembelajaran ini, indikator atau kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik dapat lebih mudah didapatkan. Karena apa? Media adalah sarananya, media adalah perantaranya untuk mempermudah hal itu. Next. Nah, wah, ini saya kok nutupin ini. Bentar. Nah, saya pindah dulu deh. Nah, oke. Nah, di sini saya jelaskan yang fungsi pertama dan ketiga, karena menurut di kelompok kami, fungsi pertama dan ketiga yakni fungsi mengubah titik berat pendidikan formal dan memberikan kejelasan adalah fungsi kognitif. Nah, seperti itu. Materi pembelajaran yang tadinya bersifat abstrak seperti yang saya sampaikan tadi disampaikan, dijelaskan kepada peserta didik, kepada siswa untuk diterima dengan lebih jelas, lebih konkret seperti itu. Materi pembelajaran bisa bersifat berfungsi praktis dan lebih efektif. Nah, misalnya seperti ini. Kita mau mengajarkan tentang sejarah kehidupan Nabi. Nah, sejarah kehidupan Nabi, kalau belajar sejarah berarti kita berbicara tentang masa lalu. Nah, sedangkan kita hidup di masa kini, maka media pembelajaran yang harus kita siapkan adalah media pembelajaran yang mempermudah peserta didik untuk membangun mindset setting masa lalu. Misalnya kita bawa mereka ke ke Mekah, ke Madinah kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, mungkin kita bisa menyajikan video singkat tentang entah itu diorama atau apa tentang kehidupan Nabi. Bisa juga kita gunakan film dalam penyampaian materi kita. Dalam slide selanjutnya, nah ini saya next dulu, kok nggak bisa ya. Nah, next. Nah, selain film bisa juga digunakan ilustrasi. Nah, ini ilustrasi digunakan untuk memperjelas sesuatu yang tadinya abstrak menjadi konkret. Nah, di sini saya mengutip salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Jadi kitab Musnad atau Sunan Imam At-Tirmidzi ya. Kitab Jami' At-Tirmidzi. Hadis ini ada pada nomor 2454. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar para sahabat itu acap kali menggunakan media-media pembelajaran yang tentunya beragam. Nah, di sini melalui model media ilustrasi. Nah,
ilustrasi apa yang digunakan oleh Rasulullah? Dalam hadis ini dijelaskan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu membuat sebuah garis. Nah, di sini saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Khatton murabba'an wa khatta fi wasatil khatti khatton wa khatta kharijan minal khatti khatton wa haulal ladzi fil wasati khututan. Nah, suatu ketika Rasulullah itu membuat garis di atas tanah, gambar di atas tanah. Nah, seperti ini. Membuat garis segi 4. Nah, di sini ada kata murabba'an. Murabba' itu persegi 4. Nah, seperti ini. Kemudian Rasulullah itu membuat garis lagi. Wa khatta fi wasatil khatti khatton. Nah, di tengah-tengah beliau membuat garis. Nah, ini di tengah-tengah persegi membuat garis. Wa khatta kharijan, sampai garis yang tengah ini keluar. Nah, keluar di sini. Minal khatti, dari garis garisnya ini bujur sangkar ini. Wa haulal ladzi fil wasati khututon. Nah, di garis yang tengah ini diberi garis-garis lagi. Nah, seperti ini, khututon, garis-garis. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, nah, apa maksud dari garis-garis seperti ini? Apa maksud dari ilustrasi beliau ini? Nah, faqala hadza ibnu Adam. Rasulullah menunjukkan inilah perjalanan hidup manusia. Inilah anak cucu Nabi Adam. Nah, ini adalah anak cucu Nabi Adam ini. Rasulullah menunjuk ini adalah anak cucu Nabi Adam. Kemudian wa hadza ajaluhu muhaitun bihi, dan ini adalah ajalnya. Nah, ini. Jadi dimanapun anak cucu Nabi Adam, dimanapun manusia berada, selalu dikepung, selalu dihantui dengan maut. Karena kita kan tahu bahwa maut bisa datang di mana saja. Bisa di rumah, bisa di pasar, bisa di sekolah, bisa di kantin, bisa di jalan, bisa di laut, bisa di langit, dan seterusnya. Di mana-mana bisa. Ini adalah anak cucu Nabi Adam atau manusia. Kemudian yang menjadi bujur sangkar ini adalah maut. Ilustrasinya Rasulullah seperti itu. Wa hadzal ladzi fil wasati al insan. Nah, inilah manusia. Wa hadhil khututu uruduhu. Nah, di sini ada urud. Ini yang disebut urud itu ini. Ini manusia, kemudian ada garis-garis yang disebut urud atau al-a'rad. Artinya rintangan-rintangan, hal-hal yang ditemui semasa hidup. Kita tahu bahwa hidup manusia itu selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Berbagai macam tantangan ini yang ada dalam kehidupan manusia. Inna ja min hadza yanhashuhu hadza wal khatul kharijul amal. Dan ini garis yang keluar ini, garis yang keluar ini disebut al amal, artinya harapan atau cita-cita, angan-angan. Jadi manusia hidup itu selalu punya cita-cita, selalu punya angan-angan. Cuma kata Rasulullah, beliau mengilustrasikan bahwa angan-angan manusia ini bahkan melebihi kematiannya, bahkan sampai membuat dia lupa bahwa suatu saat dia akan mati. Makanya dalam Al-Quran dikatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu pasti akan selalu berusaha menumpuk harta, menumpuk duit, menumpuk kekayaan, menumpuk emas, dan seterusnya lah. Nah, sampai dia lupa bahwa apa yang dia tumpuk tidak akan dibawa mati. Yang bisa membuat dia ingat bahwa kehidupan dunia ini akan selesai, ya, kerjanya selesai, kemudian
pendidikannya selesai, kerjanya selesai, rumahnya beres, keluarganya beres, kemudian beli tanah, beli sawah, beli kebun, beli rumah, beli kendaraan, segala macam ada di sini. Ada di sini. Garis-garis ini hanya perumpamaan. Sampai dia lupa bahwa dia akan mati. Kematianlah yang akan membuat dia ingat bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya. Dunia ini hanya sementara. Nah, menjelaskan hal seperti itu tidak mudah karena tingkat pemahaman para sahabat itu macam-macam. Nah, ada salah satu sahabat Rasulullah yang lebih mengerti, yang lebih paham, lebih mudeng jika dikasih gambaran, jika dikasih ilustrasi seperti ini. Seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu sahabat yang muda, yang masih masih kuat ingatannya lah. Nah, seperti itu. Nah, melalui media ilustrasi seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat tentang sesuatu yang abstrak, yakni kehidupan. Nah, dalam pembelajaran PAI bisa juga kita gunakan media-media lain. Nah, seperti ini, misalnya. Nah, saya geser lagi deh. Nah, tadi saya singgung tentang film. Tadi saya singgung tentang film ya. Nah, fungsi media pembelajaran adalah membangkitkan motivasi belajar, memberikan stimulasi belajar. Nah, untuk agar menarik perhatian peserta didik, menarik perhatian siswa, kita bisa gunakan media yang mereka suka. Salah satunya film, kalau zaman now kan film. Nah, ini mungkin bisa kalau di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam bisa diajak nonton film The Message. Ini film lama ini, Ar-Risalah judul aslinya dalam bahasa Arab, yang sudah banyak diputar ulang di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, di televisi-televisi nasional, di YouTube juga banyak. Bisa digunakan untuk membawa peserta didik, membawa siswa kita untuk memahami bagaimana sih kehidupan Rasulullah zaman itu seperti apa. Kan nggak tahu, waktu itu belum ada rekaman, belum ada apa. Maka dibuatlah drama, dibuatlah film, dibuatlah teater yang difilmkan menjadi sebuah judul The Message atau Ar-Risalah ini. Nah, setelah mendapatkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang memunculkan motivasi belajar, peserta didik itu akan lebih cepat untuk menangkap nilai dari materi yang disampaikan. Nah, sebentar. Nah, saya geser lagi. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, saya juga mengutip hadis lagi dari kitabnya Imam At-Tirmidzi, media isyarat. Nah, salah satu media yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah isyarat. Nah, di sini dalam kitab hadisnya Imam At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 2410. Nah, ini beliau menjelaskan bahwasanya suatu ketika salah satu sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi ini pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi dia ini suatu ketika datang kepada Nabi minta untuk dikasih petuah, dikasih nasihat, dikasih wejangan seperti itu. Beliau berkata, haditsni bi amrin a'tasimu bihi qala qul rabbiyallahu tsumastaqim. Ya Rasulullah, berilah kepada saya sesuatu nasihat, suatu wejangan. Kemudian Rasulullah katakan, Tuhanku adalah Allah dan kamu harus istiqomah memegang kalimat itu. Artinya memegang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah,
eh, kemudian si Sufyan ini berkata lagi, ya Rasulullah, apa yang engkau takutkan terjadi terhadap diriku? Fa'akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadza. Rasulullah menjawab ketika ditanya, ya Rasul, lalu apa yang engkau takutkan terjadi terhadap diriku? Kemudian Rasulullah menjawab, ini, sambil menunjuk lisan beliau. Maksudnya adalah isyarat agar sahabat Sufyan dan juga seluruh umatnya untuk menjaga mulut. Nah, menjaga mulut, menjaga omongan. Karena kita tahu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia bagaimana dia menjaga lisannya. Ajine diri sokolati, ajine rogo soko busono. Kalau kata orang kita kan seperti itu, kata leluhur kita kan seperti itu. Orang itu dihargai, orang itu bisa selamat bagaimana dia menjaga lisannya. Dan orang itu akan dihormati bagaimana sikap tawaduknya, bagaimana tata cara dia berhadapan, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, sekarang banyak atau marak digunakan di media sosial, tidak pakai mulut, tidak pakai lidah untuk menyakiti orang. Banyak sekali digunakan di media sosial adalah jempol. Jari-jari kita, naudzubillah, digunakan untuk kritik yang tidak membangun. Menghujat sana, menghujat sini, apalagi memperolok sana, memperolok sini, mengkafirkan sana, mengkafirkan sini, sementara diri kita sendiri belum tentu benar. Sementara diri kita sendiri ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui isyarat ini Rasulullah mengajarkan kepada Sufyan agar apa? Timbul motivasi untuk menjaga mulut, timbul motivasi untuk menjaga lisan, timbul motivasi untuk menjaga ucapan. Nah, dari sini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat, memberikan motivasi kepada Sufyan. Setelah diberikan motivasi seperti ini, tentu Sufyan akan termotivasi, akan tumbuh semangatnya, akan lebih berhati-hati dalam menjaga lisannya sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, yakni menjaga lisan. Nah, seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan media pembelajaran. Jadi bisa kita ambil pembelajaran, bahwa kita ambil kesimpulan bahwa fungsi dari media pembelajaran itu untuk mempermudah pendidik dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, agar indikatornya itu bisa tercapai. Yang penting KI KD-nya bisa tercapai. Kalau di kurikulum 2013 kan seperti itu, KI KD bisa tercapai, maka digunakanlah media pembelajaran yang tentunya menarik, tentunya kreatif dan inovatif, seperti itu. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga media pembelajaran yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, para ulama kita, para kiai kita, para wali songo menggunakan media dakwah lagu dan tembang, wali songo menggunakan media dakwah kesenian, wayang kulit, wayang golek dan seterusnya, wali songo menggunakan media dakwah suluk dan seterusnya, seperti itu. Nah, maka dapat sekali lagi, fungsi media pembelajaran adalah mempermudah pendidik dan peserta didik untuk mencapai indikator atau KIKD dari materi pembelajaran. Oke, kami kira itu yang bisa kami sampaikan di materi media pembelajaran. Baik, kan penjelasan dari pengertian, peran dan juga fungsi
media pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan like, dan juga follow video-video edukasi dari kelas kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.